Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernapasan atas sehingga membuat mati lemas. Ya, di Reskrim Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Darut tewas tanpa adanya keterlibatan dari pihak lain. Dalam konferensi pers sore kemarin di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat telah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis scientific crime investigations. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Darut Pagayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lainnya. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara itu pemirsa, polisi juga menjelaskan temukan alat kontrasepsi yang menjadi barang bukti tewasnya diplomat Arya Darut Pagayunan. Barang bukti alat kontrasepsi ditemukan di dua tempat berbeda, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Loh, foto Pak? Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu. Sementara itu pemirsa, terkait kematian diplomat muda Arya Darut Pagayunan, Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Ya, barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi pemirsa. Lengkap peristiwa yang terjadi. Terkait dengan latar belakang 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP. Lalu barang bukti di tempat kos korban. Dan berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban. Dan kita simak pernyataan tim dokter forensik RSCM yang menyebut ada beberapa luka lecet di bagian wajah dan leher korban. Penyebab kematian disimpulkan karena korban tidak bisa bernafas. Adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah,
bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas. Pemirsa, sebelum ditemukan tewas, Arya Darus sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemlu. Ya, selain itu polisi juga menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang kedua, beberapa potong pakaian baru ditemukan di dalam tas diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas. Yang ketiga, terdapat beberapa obat yang dibawa Arya namun belum diungkap jenisnya. Dan kemudian yang keempat adalah salah satu temuan yang paling sensitif. Polisi ditemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta pada Juni 2025. Polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Beberapa bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya ditemukan. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya. Berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, alat tulis, dan juga map kantor juga ditemukan memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor pada malam hari itu. Sementara itu, pemirsa, pasca konferensi pers dari kepolisian tentang hasil penyelidikan kasus meninggalnya Arya Daru Pagayunan, pihak keluarga tidak membantah hasil penyelidikan kepolisian. Bisa kami sampaikan, kami ini sedang fokus untuk tetap menjaga hati dan pikiran dari anak-anak almarhum. Karena kan seperti kita ketahui, ini juga bukan proses yang mudah, bukan proses yang istilahnya ya kita semua tahu situasinya seperti ini ya. Ini sangat berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang. Dan pemirsa, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayunan yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar kosnya terungkap. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Polisi mengungkap aktivitas terakhir ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut keterangan polisi, korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum ditemukan tewas. Gerak-gerik korban saat masuk ke kamar kos kemudian keluar sambil membawa kantong plastik juga sempat terekam CCTV.
Pada video berikutnya, 2 orang tampak mencoba membuka jendela kamar kos korban dan pintu kamar. Setelah pintu terbuka, keduanya dikejutkan dengan pemandangan korban yang tergeletak di lantai. Pihak keluarga mengaku syok saat menerima kabar duka tersebut. Terlebih, sosok alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata keluarga. Setelah keluarga menggelar doa bersama, jenazah sang diplomat selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Tim Liputan iNews melaporkan.